Halo, perkenalkan saya Jenis, NRP 521-21175. Di sini ingin menjelaskan sedikit terkait bagaimana satu model data warehouse Starscale dapat terbentuk untuk menganalisa pendapatan atau revenue dari perusahaan Fitwel Gym. Jadi Fitwel Gym ingin membangun satu data warehouse dengan menggunakan model Starscale yang memungkinkan perusahaan gym untuk dapat menganalisis pendapatannya. Jadi Starscale sendiri adalah model data dimensional yang mempunyai fact table di bagian tengah yang dikelilingi oleh tabel dimensi yang terdiri dari reference. Nah, disebut Starscale karena entity relation diagramnya ini menyerupai konstelasi bintang yang terdiri dari bintang besar atau fact table yang dikelilingi oleh bintang-bintang kecil yang dilambangkan oleh dimension tabel. Nah, di sini untuk membangun model data warehouse Starscale, Fitwel Gym sendiri memberikan ketentuan. Yang pertama, Starscale harus mengandung seluruh dimensi yang dapat berguna untuk menganalisa revenue. Yang kedua, terdapat fact table yang mengandung atribut-atribut yang dapat digunakan untuk menganalisa revenue. Nah, di sini kita akan melakukan 4 langkah untuk membangun data warehouse model Starscale yang nantinya dapat menganalisis revenue dari perusahaan. Nah, langkah yang pertama kita akan mengidentifikasi proses bisnis untuk mengetahui proses dan aktivitas bisnis yang berjalan di perusahaan. Langkah pertama ini sangat penting agar kita dapat menganalisis dengan tepat, kemudian dapat menghasilkan model data warehouse yang sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan dalam data-data yang tersaji yang kita gunakan untuk membuat data warehouse. Nah, dalam menganalisis proses bisnis, di sini kita memiliki 2 sumber data yang diberikan oleh Fitwel Gym untuk memudahkan kita menganalisis proses bisnis yang berjalan di perusahaan gym tersebut. Nah, di sini kita punya IR diagram dari database operasional Fitwel Gym. Di sini tergambar entitas-entitas. Yang pertama ada entitas member. Nah, entitas member ini berelasi dengan entitas-entitas lain. Ini adalah entitas produk, baik itu produk layanan maupun produk barang yang dijual atau tersedia di Fitwel Gym. Yang pertama ada produk layanan membership. Jadi jika ada pelanggan yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi membership di Fitwel Gym, di sini ada layanan membership sudah pasti dengan harga, kemudian ada layanan-layanan yang mungkin akan diberikan khusus untuk pelanggan yang mendaftar sebagai membership. Nah, kemudian ada entitas produk yang kedua, yaitu One Day Pass. Jadi keterangan untuk entitas One Day Pass ini, jadi entitas One Day Pass berrelasi langsung dengan entitas pas kategori. Jadi apabila member dari Fitwel Gym mengajak pelanggan lain yang non-member, di sini pelanggan member dikenai layanan One Day Pass yang akan membayar layanan tersebut berdasarkan kategori yang dijabarkan yang didetailkan dalam entitas pas kategori. Kemudian ada entitas merchandise. Ini adalah produk berupa barang yang dijual oleh Fitwel Gym. Kemudian ada entitas sale transaction. Di sini sale transaction mencatat penjualan atau pembelian barang merchandise oleh member dan dicatat kuantitas merchandise yang dibeli oleh member. Di sini karena entitas tersebut berrelasi
many to many, sehingga terciptalah entitas baru yang mencatat kuantiti dari transaksi tersebut. Nah, kemudian ini tadi ada data tabel-tabel yang menjelaskan atau menjabarkan isi dari IR diagram atau database yang dimiliki Fitwel Gym. Nah, kemudian ada satu lagi sumber data yang menjelaskan bahwa Fitwel Gym ini menyediakan layanan berupa penyewaan tempat gym untuk member, khususnya member sekelas perusahaan. Nah, setelah kita dapat menganalisa proses bisnis yang ada, selanjutnya langkah kedua, kita bisa mengidentifikasi granularity atau kedetailan data untuk data warehouse. Nah, di sini kita juga dapat satu business requirement dari database Fitwel Gym, sehingga kami memutuskan untuk memberikan tingkat granularity rendah atau level low, karena dalam hal ini perusahaan memiliki yaitu tadi banyak cakupan point requirement dalam menganalisa revenue. Nah, contohnya saja di sini dijelaskan bahwa semua data yang terdapat dalam database harus tercatat. Ada data member, juga ada data produk. Data produk tadi juga ada banyak, ada produk berupa layanan, produk lainnya juga tidak hanya satu tapi beberapa, dan ada juga produk berupa barang. Kemudian kita juga harus mencatat transaksi-transaksi yang terjadi serta relasi antar entitas dalam database tersebut. Sehingga untuk kasus data warehouse analisa satu transaksi, kami memutuskan untuk menggunakan tingkat granularity yang rendah. Nah, yang ketiga, setelah kita mengetahui cakupan kedetailan data yang kita butuhkan, maka kita bisa mengidentifikasi dimensi tabel. Jadi, dimensi tabel ini kita tahu sejauh mana kedetailan data tadi kita butuhkan dan data-data apa saja yang kita butuhkan, karena tadi ada banyak requirement dari Fitwel Gym untuk data warehouse ini, maka kita memerlukan ada 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi produk, member, dan waktu transaksi. Nah, ini yang pertama tabel dimensi produk yang terbentuk. Jadi tabel dimensi produk ini terdiri dari atribut produk ID, produk name, dan produk price. Dimensi ini berisi data produk baik berupa barang maupun jasa yang ada di Fitwel Gym, dan dari sumber yang tersaji teridentifikasi juga bahwa produk Fitwel Gym ini selain produk royalty membership, merchandise, juga karcis One Day Pass, ada juga penyewaan gym untuk perusahaan. Ini dimensi produk. Kemudian ini untuk tabel dimensi member. Di sini dicatat juga ada member yang menggunakan layanan membership, ada juga non-member, dan ada member perusahaan yang tadi dapat menggunakan layanan penyewaan tempat gym. Nah, yang terakhir adalah dimensi waktu transaksi yang berisi pencatatan transaksi produk-produk Fitwel Gym yang terdiri dari atribut time ID, day, month, dan year. Nah, kenapa di sini dimensi waktunya kita pisahkan berdasarkan day, month, dan years? Karena ketika nanti kita ingin melakukan analisis revenue, kita dapat melakukan analisis menggunakan sudut pandang. Misalkan kita hanya ingin melihat revenue berdasarkan hari atau dalam cakupan bulan atau 1 tahun seperti itu. Nah, kemudian langkah yang terakhir, langkah yang keempat,
kita sudah bisa membangun star scheme untuk menganalisa revenue perusahaan. Nah, tapi ada satu hal penting yang tidak boleh kita lewatkan sebelum kita membangun star scheme data warehouse, yaitu kita harus membuat fact table yang nantinya di sini mengandung angka dan data historis yang menghasilkan key yang unik yang terdiri dari origin key, dari primary key, dimensi-dimensi yang terhubung ke fact table. Nah, untuk lebih mudah menjelaskannya, akan kita langsung lakukan dengan langsung membuat star scheme model ini dengan menggunakan Microsoft Access. Nah, sekarang kita sudah masuk di Microsoft Access. Di sini kita ingin membuat star scheme model dari data warehouse yang ingin kita bangun untuk virtual gym dalam menganalisa revenue perusahaannya. Tadi kita sudah menganalisa proses bisnisnya, kemudian kita mengetahui granularity untuk dapat membuat dimensi-dimensinya. Dan tadi sudah kita sepakati bahwa ada 3 dimensi yang dapat digunakan untuk membangun star scheme model data warehouse ini dengan satu fact table. Nah, di sini kita sudah buat yang pertama ada dimensi member, dimensi produk, dan satu lagi kurang adalah dimensi waktu. Nah, cara membuatnya, kita sudah memiliki data-data ini dalam tabel Excel. Nah, kita tinggal import data Excel kita nih dari file dimensi Excel, kita open, import, oke. Kemudian kita pilih yang time, sheet yang time, karena di dalam tadi ada data sheet produk, member, kemudian time. Ini adalah data yang ada di sheet time. Next, kemudian kolom pertama sebagai heading next, kemudian kita menentukan tipe data dari masing-masing kolom. Next, primary key-nya kita pilih kolom yang calendar key. Next, lalu kita beri nama di Nah, kita sudah punya sekarang 3 dimensi yang tadi kita butuhkan. Dimensi member, dimensi produk, kemudian dimensi time. Nih, hasil dari import data Excel. Nah, kemudian yang terakhir, setelah kita membuat 3 dimensi ini, kita membuat fact table dengan langkah-langkah yang sama sebagai berikut. Nah, sudah jadi fact table yang kita buat. Nih, nah langkah
terakhir kita akan membuat relasi untuk star scheme ini dari dimensi dan variabel yang sudah kita buat, yaitu dengan menggunakan ini ya, relationship. Something you know not the name, it itches behind you, but you stay the same. You know that you're empty, but you know you're safe. You tell yourself you'd wait for the one. You never fight. This war can't be won. You're your own worst habit, your very own stain. But just you wait and see. The weight of her love will just fall onto all your defenses, and you'll be weak so fast you can't even stop to speak. Why?